Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Fine Teacher akan mempresent progress to bus RPL desain dan implementasi. Kelompok kita sendiri terdiri dari Muhammad Kiko Aulia Reki, Devia Yuliani, Siti Inayah Putri, dan saya sendiri Ibrahim Muhammad. Apa itu Fine Teacher? Aplikasi Fine Teacher sendiri adalah sebuah aplikasi yang tujuan utamanya membantu para pelajar-pelajar untuk mencari guru privat yang dapat dipercaya, murah, dan cocok, tanpa perlu mencari informasi-informasi melalui brosur mengenai les privat yang belum tentu dapat dipercaya. Selanjutnya, fungsi dari Fine Teacher ini sendiri, yang pertama produk function RPL Fine Teacher kita sendiri, yang pertama menampilkan halaman registrasi, memvalidasi data diri user, menampilkan kategori, menampilkan pilihan paket. Paket itu terdiri dari mata pelajaran seperti matematika, fisika, ekonomi, dan lain-lain. Lalu kita dapat menampilkan halaman searching tentor yang tentor yang muncul adalah tentor yang ada dekat daerah klien sendiri. Terus keenam, menampilkan halaman untuk booking jadwal tentor, lalu menyediakan fitur chatting. 8, menampilkan menu pembayaran dan konfirmasi pembayaran, dan yang terakhir menyediakan fitur feedback untuk tentor. Selanjutnya, user classes dari aplikasi Fine Teacher ini sendiri ada 3, yaitu pelajar atau client, admin, dan tentor. Untuk pelajar sendiri, mereka bisa menginput data diri, milih kategori, milih paket, mencari, memilih, dan booking tentor, melakukan transaksi, dan melakukan proses belajar mengajar sendiri. Untuk admin, dia yang mengelola wilayah, menambahkan deskripsi tentor, mengkonfirmasi lagi jadwal, menghitung biaya, konfirmasi transaksi, dan mengelola feedback klien. Dan yang terakhir, tentornya sendiri bisa menginput data diri, menerima jadwal, menerima konfirmasi jadwal, menerima konfirmasi transaksi, lalu dia menuju rumah klien, mengajar, dan pulang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Devia Yuliani. Baik, selanjutnya ada kelas diagram. Nah, jadi kelas diagram dari Fine Teacher ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu ada kelas user, kelas admin, student, teacher, daftar bidang dikuasai, mata pelajaran, price, schedule, order, detail order, dan payment confirm. Nah, jadi di sini pada kelas diagram kita itu tidak menggunakan metode seperti set dan get, tapi untuk kelas user di sini kita menggunakan metode user, edit profile, login, dan logout. Dan di sini juga kita menambahkan kelas pada database, di mana pada kelas database ini kita menggunakan beberapa metode juga, yaitu update, delete, dan database itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada use case diagram. Nah, di sini user kita itu ada 3, yaitu admin, student, dan teacher. Di mana student itu dapat melakukan registrasi, login, pilih paket pembelajaran, searching tentor, booking jadwal, chatting, payment, konfirmasi payment, melakukan feedback. Nah, adminnya itu bisa melakukan login dan mengelola data user. Sedangkan pada tentor, dia itu akan menerima booking jadwal yang sudah dilakukan oleh student, lalu dapat melakukan chatting juga dengan student dan melakukan proses mengajar serta
dapat menerima dan melihat hasil feedback yang diberikan oleh student. Nah, selanjutnya di sini ada komponen diagram. Pada komponen diagram ini hampir sama seperti use case diagram. Di sini pada komponen user itu ada 3, yaitu student, admin, dan teacher. Nah, di mana pada student itu dapat melakukan memberi feedback, payment confirm, register, pilih paket pembelajaran, searching tentor, blocking jadwal, dan chatting. Lalu untuk usernya itu sendiri dapat melakukan login, edit profile, dan logout. Lalu teachernya dapat melakukan chatting dan register. Dan adminnya itu dapat mengupdate user dan delete user. Saya lanjutkan, kemudian di sini ada fitur untuk aplikasi kami. Yang pertama ada login, digunakan oleh seluruh user untuk masuk ke dalam website Find Teacher. Di sini ada diagram step-nya untuk menjelaskan alurnya. Yang pertama membuka website, kemudian sistem menampilkan halaman login, user input email dan password, kemudian sistem mengirimkan user info, memverifikasi user info, kemudian jika sudah benar maka user diverifikasi dan kembali memunculkan homepage. Kemudian fitur yang kedua ada register, digunakan student dan untuk fitur yang ketiga paket pembelajaran. Di sini fitur ini terdapat berbagai macam paket pembelajaran yang dapat dipilih oleh student. Untuk alurnya, mengklik button pilih paket pembelajaran, kemudian sistem memunculkan halaman pilih paket pembelajaran, kemudian student memilih dan input paket pembelajaran, kemudian sistem mengirimkan informasi paket pembelajaran, menambahkan pilihan paket ke dalam data order, menampilkan pilihan paket yang kemudian menampilkan pilihan paket yang telah dipilih. Untuk fitur selanjutnya ada searching teacher. Fitur ini dapat digunakan student untuk mencari tentor-tentor khususnya yang tersedia di daerah lokasi student. Tentor yang berada di luar lokasi student juga akan ditampilkan, namun mereka hanya dapat mengajar secara online. Fitur ini juga dapat mencari tentor sesuai mata pelajaran yang diinput student. Untuk alurnya, yang pertama student mengklik button searching tentor, kemudian sistem memunculkan halaman searching tentor, kemudian student input tentor yang hendak dipilih, kemudian sistem mengirimkan informasi tentor, menambahkan pilihan tentor ke dalam data order, kemudian sistem menampilkan tentor yang telah dipilih. Kemudian fitur booking jadwal. Setelah melakukan pemilihan paket pembelajaran dan searching tentor, student dapat membooking jadwal dengan tentor yang sudah dipilih dan melakukan proses belajar mengajar. Kemudian jadwal tersebut akan dikirim dari sistem ke tentor agar tentor dapat melihatnya. Untuk alurnya, student mengklik button booking jadwal, kemudian sistem memunculkan halaman booking jadwal, kemudian student input jadwal yang dikehendaki, kemudian sistem mengirimkan informasi jadwal, memverifikasi jadwal user. Jika sudah benar maka sistem memverifikasi dan memperlihatkan jadwal yang telah terverifikasi, kemudian memberikan notifikasi jadwal yang terverifikasi kepada teacher. Setelah teacher menerima jadwal terverifikasi, maka sudah selesai untuk alurnya. Kemudian ada fitur chatting, fitur yang digunakan antara student dan tentor untuk menyepakati jadwal dan cara pembelajaran, mau secara online atau offline pembelajarannya. Untuk alurnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya juga. Nanti sistem akan mengirimkan informasi pesan ke teacher dan teacher membalas student, kemudian mengirim balasan student dari teacher ke student. Mungkin di sini akan ada looping gitu untuk balas membalas, kemudian nanti akan diakhiri menampilkan balasan lagi dari teachernya. Kemudian ada konfirmasi pembayaran.
fitur ini digunakan student untuk melakukan konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan, kemudian sistem akan memproses pembuatan nota. Selanjutnya lagi di sini ada feedback, digunakan oleh student ketika proses belajar mengajar telah selesai. Student bebas memberikan feedback apapun tentang pengajar tentor, kemudian hasilnya akan dikirim ke tentor. Untuk alurnya kurang lebih hampir sama saja. Student mengklik button feedback, kemudian student input feedback berdasarkan pilihan rating yang telah tersedia, kemudian sistem mengirimkan informasi feedback, mengelola feedback, kemudian mengirimkan hasilnya kepada tentor. Selanjutnya yaitu untuk interface dari Finance Teacher sendiri. Di sini untuk progress tugas kali ini kami sudah membuat landing page untuk Finance Teacher. Jadi sebelum user melakukan login dan register bakal ada landing page terlebih dahulu. Ketika user mengklik tombol sign up, maka dia akan masuk ke halaman register. Nah, di register ini user dapat memilih ingin menjadi student atau ingin menjadi teacher. Next. Nah, jika user memilih membuat akun student, maka inputan yang akan diinputkan itu akan berbeda dengan jika memilih tipe user teacher. Next. Nah, setelah membuat akun, maka user bisa login ke aplikasi web kita. Kemudian untuk implementasi praktikum, selain implementasinya pada interface tadi, kami telah melakukan implementasi database yang dilakukan di 2 minggu sebelumnya, yaitu untuk memasukkan semua tabel yang telah dibikin pada use case diagram tadi ke dalam database. Di sini kami menggunakan PHP MyAdmin. Mungkin sekian dari presentasi kelompok Finance Teacher. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.